Burundi merupakan negara termiskin di dunia yang terletak di Afrika Tengah di sebelah selatan garis khatulistiwa. Orang-orang Burundi merasa tidak paling bahagia selama hidupnya. Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto hanyalah $270 AS atau 4 juta rupiah dalam 1 tahun. Burundi memiliki 2 ibu kota, dengan ibu kota pemerintahannya terletak di Gitega, sedangkan ibu kota perekonomiannya berada di Bujumbura. Dengan luas wilayah 27.834 km persegi, Burundi memiliki populasi sekitar 11,8 juta jiwa. Sekitar 70% populasi Burundi hidup dalam kemiskinan. World Food Program melaporkan tingkat kerawanan pangan di sana juga sangat mengkhawatirkan. 52% dari anak di bawah 5 tahun mengalami stunting. Selain itu, tingkat gizi buruk di Burundi juga cukup tinggi. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki mainan seperti anak-anak di negara lain. Mereka membuat mobil dengan botol plastik, memutar ban bekas dengan tongkat, bermain sepak bola dengan bola kempes, serta permainan sederhana lainnya. Sebagaimana mereka ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak di era modern saat ini. Penduduk Burundi hanya sekitar 7,6% saja yang memiliki listrik. Teknologi yang mereka miliki juga sangat tertinggal. Apalagi menggunakan akses internet sebagaimana media sosial sudah tidak asing lagi bagi negara lain. Negara ini terdiri dari daerah pedesaan dan hampir 90% penduduknya bekerja sebagai petani. Rumah para petani yang mereka miliki sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan 1 kamar untuk dihuni 8 hingga 10 orang. Untuk tidur pun, mereka hanya menggunakan bentangan alas tikar seadanya yang digunakan bersama-sama. Penghasilan mereka selama ini hanya $10 AS atau sekitar 150.000 saja dalam sebulan. Tak seberapa banyak uang yang dihasilkan dari mereka. Sedangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, istrinya mengumpulkan sampah sepanjang hari dan mereka pun tidak memiliki listrik. Ironisnya, dengan keadaan seperti ini, bapak ini mengatakan bahwa kehidupannya lebih baik jika dibandingkan dengan kebanyakan orang lain di sekitarnya. Negara Burundi merupakan negara terpadat kedua di Afrika. Terdapat 451 orang di setiap 1 kilometer persegi dan lebih dari 70% dari orang-orang ini hidup di bawah garis kemiskinan. 1 dari setiap 20 orang meninggal karena kekurangan gizi atau kelaparan. Teknologi masa kini tidak banyak berkembang di negara Burundi, sehingga pekerjaan yang terdapat di negara lain tidak bisa ditemukan di sini. Di sini, seseorang yang memiliki sepeda dianggap memiliki profesi, yang dianggap mampu saat mereka membawa barang hasil pertanian mereka. Terkadang harus melewati waktu 10-12 jam untuk mencapai tempat yang dituju karena jarak yang harus ditempuh sekitar 100-150 km dengan sepeda tersebut. Terdapat para pengendara sepeda dan orang-orang yang berkumpul di jalanan. Ada yang menjual semacam ubi goreng, jamur, telur, dan juga makanan lainnya.
terlihat mereka menyantapnya dengan sangat lahap. Untuk mereka yang tidak memiliki sepeda, untuk membawa pisang atau barang lainnya harus lebih mengorbankan tenaga kepalanya pada siang dan malam hanya untuk mendapatkan 50 sen sehari. Kadang-kadang mereka juga berjalan tanpa alas kaki dan mengangkutnya dari desa ke kota yang jaraknya berkilo-kilometer untuk menuju pasar terbesar di kota Bandung. Mereka menyebutnya sebagai kotebo. Di negara termiskin di dunia ini juga ternyata terdapat minimarket. Di sini kita membayangkan kebutuhan yang dikonsumsi oleh keluarga yang terdiri dari 8 orang selama 1 bulan, tetapi kepala keluarga hanya memiliki rata-rata penghasilan 300.000 per bulan. Berikut daftar harga yang terdapat pada minimarket tersebut. Dari semua harga tersebut, bahkan daftar ini belum termasuk sayuran atau daging yang jauh di atas daya beli sebuah keluarga. Untuk membangun rumah, mereka menggunakan batu bata yang terbuat dari campuran lumpur tanpa melalui proses pembakaran dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Masalah pendidikan, hanya 32% siswa di negara ini yang menyelesaikan pendidikan menengah, sedangkan kurang dari 1% saja yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Satu-satunya universitas di negara ini adalah University of Burundi. Untuk menuju sekolah, anak-anak ini bisa menempuh perjalanan kaki selama 30 menit, bahkan ada yang sampai 2 jam. Bagi mereka yang tidak memiliki tas, akan menyelipkan buku-bukunya ke dalam pakaiannya. Hanya satu perusahaan yang produksi gula, kopi, atau semen, dan pabrik ini dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter karena mayoritas orang tinggal di desa. Pemerintah negara ini menetapkan hari Sabtu sebagai hari bersih-bersih secara umum dengan cara menyapu jalan-jalan dan membersihkan wilayah kota. Di negara lain mungkin akan menggunakan tempat seperti ini untuk hewan mereka. Tapi yang kalian lihat ini adalah rumah dari seorang yang mencoba bertahan hidup sebagai pengemis. Ruangannya benar-benar sangat tidak layak dan sangat memprihatinkan. Dengan kehidupan kalian yang sekarang ini, masihkah Anda tidak merasa bersyukur? Menurut analisis Program Pangan Dunia, 1 dari setiap 5 anak kehilangan nyawanya sebelum mencapai usia 5 tahun karena kekurangan gizi. Menurut WHO, hanya ada 1 dokter untuk setiap 35.000 orang di Burundi. Ironisnya, sekitar 2 juta orang yang tinggal di sini belum pernah ke rumah sakit seumur hidup. Sekitar 84% penduduknya beragama Kristen, 2,5% Muslim, dan sisanya percaya pada dewi yang disebut Imana serta ateis. Menurut organisasi SOS Children Village, saat ini jumlah yatim piatu di negara ini adalah 610.000. Itu adalah 5% dari total populasi di negara ini. Sebagian besar dari mereka dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan sebagian lagi dijual di pasar di wilayah timur Karamoja dengan harga sekitar $15 AS. Berdasarkan data tahun ini, hanya 13% penduduknya yang memiliki akses internet. Karena Burundi yang merupakan negara keempat dengan akses internet terendah di dunia. Negara ini memiliki iklim yang sedikit lembab karena ketinggiannya,
Suhu rata-rata sepanjang tahun tidak banyak berubah dan berkisar di antara 24 derajat Celcius. Negara ini mengalami musim hujan 2 kali setahun, antara bulan September-November dan Februari-Mei. Daerahnya berupa pegunungan serta semakin banyaknya jumlah pohon yang ditebang telah membuat negara ini rentan terhadap bencana banjir. Banyak rumah di Burundi telah hancur karena meningkatnya jumlah banjir dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan tanah pertanian mereka yang merupakan sumber pendapatan mereka turut hancur. Di kota Katumba, warga telah kehilangan 90% harta mereka akibat banjir pada April 2020 yang lalu. Dari informasi ini, kita bisa melihat dan merasakan betapa menderitanya mereka hidup dengan kondisi seperti itu. Masihkah Anda mengeluh atas kenikmatan dan fasilitas yang kita miliki sekarang? Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.